1703 kembali dengan Aijo. Terima kasih. Dengan Mas Asfari Erlangga ya. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Agak jauh dikit nggak apa-apa. Oh, agak jauh. Gitu. Oke. Ya, gitu. Biar nggak break. Gitu. Oke, kembali dengan Mas Asfari Erlangga. Angeli jenengil. Bang Fari, gampangnya Bang Fari. Ya. Nama begini Bang Fari. Ya. Bang Fari ini adalah seorang yang gagal jadi lawyer atau jadi hakim atau jadi jaksa, termasuk gagal, tapi gagal dalam arti belum gitu belum untuk mencapai ke sana. Belum. Jadi sementara Bang Fari ini jadi seorang teknisi di bidang Apple ya MacBook ya Mas ya, spesialisnya di MacBook buku gitu. Iya. Piye Mas kisah perjalanannya Mas? Tentang saya yang gagal jadi lawyer, Pak. Yo ngono iku. Piye. Ya, jadi nggak usah terlalu dekat Mas, santai aja. Ini soalnya mic-nya very high in the sky. Very high in the sky. Ya, tapi ojo terlalu atong ngono ta ya ora patut. Tes. Oke. Nah. Terus piye Mas? Saya Mas. Oke, jadi kenapa kok saya gagal jadi lawyer ya? Jadi satu memang saya nggak punya jam terbangnya, belum punya lebih tepatnya untuk jam terbangnya menjadi seorang lawyer. Oh gitu. Sehingga untuk menjadi lawyer itu kan salah satu hal pentingnya adalah jam terbang sama pengalaman gitu, dimana itu juga memakan banyak waktu. Nah, sedangkan saya untuk waktunya itu Pak yang enggak ada gitu. Saya lebih seneng cari duit dulu. Oh gitu. Ya, jadi seorang teknisi Apple di bidang spesialis MacBook ya, kalau di Aijo ini cara cepat saya untuk mendapatkan uang gitu. Memenuhi kebutuhan gitu. Jadi kebutuhan saya lebih penting daripada cita-cita saya. Iya. Kembali masalah jam terbang tadi. Iya toh. Iya Pak. Jam terbangnya mumbul tuh Mas. Oh ya. Jam terbang itu apa sih? Jam terbang itu jam yang menggunakan airplane mode deh. Sehingga jam terbangnya mumbul-mumbul gitu. Jadi ada sayapnya. Ada sayapnya. Jam terbang itu kayak pengalaman dan experience gitu. Experience ya. Jadi Bang Fari ini sudah lebih dari 5 tahun berkecimpung di dunia MacBook. Ya. Betul. Jadi 7 tahun Pak. Malah 7 tahun. Waduh, suwe ternyata Pak Bro semuanya. Iya. Sorry ini ngobrol dengan Suwante Mas. Ini Mas. Santai aja ya Pak ya. Serius tapi santai. Santai engineering ya. Oh iya. Siap. Gitu. Kita mikir dhuwure gak podong kok derajatnya kurang apik. Oh, siap. Diknek lah wis ngene. Ya. Santai aja nggak usah terlalu dekat nih. Soalnya mic-nya kan seng-sengan. Terus gimana Mas? Apa itu Pak? Yang tadi jam terbang tadi lo mumbul apa terus gimana gara-gara jam terbang akhirnya nggak sido jadi lawyer apa hakim mau jaksa ya? Ya itu tadi. Dan sekolahnya sarjana hukum. Ya sarjana hukum. Nasib Pak. Nasib tapi bagaimanapun juga apresiasi tersendiri Bang Fari meskipun kayak gini, meskipun hanya teknisi ya kasarannya biasa lah ya. Tapi seorang sarjana di mana sekolahnya lebih dari 10 tahun. Kok 10 tahun Pak? Lah piro toh? Hah? Sarjana lagi berapa tahun? 4 tahun Pak. Lalu tambah SD. Oh iya Pak. SMP. Oh beda lah itu. Nah, dulu cita-citanya pengen jadi apa sih Bang? Saya dulu cita-citanya itu ya pengen jadi ya semacam kayak pegawai negeri atau apapun itu yang bergerak di bidang hukum juga gitu, kayak mungkin pengacara atau mungkin hakim, jaksa, samkan yang memang kita punya di bidang-bidang hukum seperti itu. Pegawai negeri lah intinya. Paling lebih ke arah pegawai negeri. Ini menarik. Ada pegawai negeri jadi apa itu pengacara itu adalah pegawai negeri. Pingin Pak, pingin. Pengacara masuk pegawai negeri Mas? Oh ya bukan. Oh bukan. Gitu. Iya. Bukan. Ya jadi intinya Bang Fari ini malah praktek. Malpraktek. Malpraktek. Gitu. Tapi dari semua itu tersirat inilah hidup. Betul. Disiplin ilmu itu penting. Betul Pak, penting. Tapi mencari sebuah proses kehidupan jika tidak sesuai dengan disiplin ilmu juga nggak ada yang salah. Oke gitu. sekali. Nggak ada yang salah. Oke sekali. Nggak ada masalahnya. Jadi meskipun Bang Fari ini seorang sarjana hukum dan seorang teknisi Apple, tapi hukumnya ya tetap hukum rimba. Yang penting jangan hukum karma Pak. Gitu ya? Iya bahaya lah hukum karma. Gitu. Nah kembali ke masalah nasib Mas ya. Iya Pak. Ya. Lalu saat ini nek garap gak iso ngono ndelok apa Mas? Saya kalau nggak bisa tanya ke siapa? Saya yang pasti itu ya lihat dari forum-forum dulu gitu kan, forum-forum teknisi juga ada gitu. Saya ngelihat
dari YouTube juga. Gitu. Tuh untuk beberapa di channelnya senior yang sudah lama juga lebih lama daripada saya untuk bergerak di bidang servis Apple seperti itu. Sampean berarti plagiat loh. Plagiat Pak, gimana orang juga namanya sekolah, dari sekolah juga diajarkan plagiarisme. Mencontoh gurunya gitu. Malah saya kan juga ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Wes. Ya, kan Very fast engineering, ya. engineering itu. ATM Pak, amati tiru modifikasi. Oke, amati tiru modifikasi. Ya, Jangan ATM. jangan lupa. Tapi kerja nggak boleh iseng-iseng berhadiah loh Mas. Oh ya nggak bisa Pak. Nanti iseng-iseng berhadiah dibuka, diresiki, dipanas-panasi. Wah, yo. Kayak gitu. Tetap apa yang dikerjakan selalu ada prinsip dasar yang dipegang. Iya, prinsip dasarnya pertama golek duit. Oh iya pasti Pak, pasti. Yang kedua copy paste. Copy paste. Udah 2 aja cukup, udah. Gak jauh-jauh toh. Apa ada lagi prinsipnya? Ada lagi kalau saya Pak. Apa? Selalu mengutamakan customer satisfying, kepuasan customer gitu. Kepuasan pelanggan. Betul. Pelanggan puas, Mas Angga ini, Mas Bang Fahri ini lemas. Pelanggan puas, saya lemas. Bang Fahri, Ya, wis keluar garung. alhamdulillah masih belum. Iki ganteng tapi gak payu-payu. Satu Susah teknisi iki. sing ganteng tapi gak payu-payu, sarjana numpakane mobil. Ya wis cukup ekonomine gak payu-payu. Ini yang selalu dibully ketika saya di Aijo, itu selalu dibahas, sudah besar, sudah mapan. Kenapa kok ya menurut orang lain mapan ya gitu ya. Menurut sudut pandang orang lain mapan, tapi kok belum nikah-nikah, ini yang selalu saya jadi bahan bully. Gak normal, ya. Iya, makanya itu kayak aduh. Kenapa sih selalu dibahas masalah pernikahan ini? Gaya ditakutkan itu gak normal. Loh, normal saya ini, Pak. Normal saya ini. Waduh. Ternyata Bang Fahri ini normal loh. Loh, astagfirullah. Normal gitu. Iya. Titip salam untuk iVox ya apa? Inavox, ya, Mas Radit. Mas Raditya. Mas siapa? Mas Raditya. Lainnya? Mas Arif, Mas Arif, Mas Ramon. Bro. Ya. Mas Ramon. All my bro, my brother, my little My brother ya. from Inavox ya. Ya, ini menarik kalau membahas Mas Angga terus gak asik. Kita bahas dengan satu teman saya. Teman saya. Siapa itu, Pak? Bapak Agung Sukoco. Tahu? Mas Agung siapa itu? Agung Sukoco ini yang BNN itu, Pak. Bapak Agung Sukoco itu. Oh iya, saya tahu. Itu bahasa Inggrisnya Pak Dul. Oh iya bahasa iya. Bahasa Inggrisnya Pak Dul. Iya. Siap. Biar nanti Pak Dul juga kritik ke saya ya. Ya. Sekilas tentang Pak Dul. Pak Dul itu gimana orangnya? Pak Dul ini kalau dari point of view saya ya sebenarnya beliau ini orang yang pengetahuannya luas. Tuh, pengetahuannya luas, kemudian pengalaman kerjanya juga tinggi gitu, dan punya IQ yang tinggi kalau dari saya pernah berbincang-bincang dengan beliau gitu. Oh gitu. Jadi Pak Dul itu sebenarnya kalau core of the core memang bener ya gitu ya. Saya ngerasa ya orang ini patut untuk disematkan sebagai core of the core gitu, gak asal. Cuman mungkin memang di beberapa channelnya beliau lebih ke arah ngelawak mungkin, atau ngomongnya agak ngelantur gitu menurut beberapa orang. Tapi menurut saya enggak sengelantur-ngelanturnya beliau, sebenarnya juga ada dasarnya yang dipegang. Cuman orang mungkin nggak semua orang bisa nangkep gitu loh. Itu satu metode ya Mas ya. Ada satu cara yang baru. Ya. Bagaimana memberikan sebuah informasi dengan cara guyonisasi. Oh. Guyonisasi itu bahasa Inggrisnya mungkin cenderung bercanda. Ya. Gitu. Ya. Nek bahasa Surabaya ini mbambleh, Bro. Begejekan. Begejekan. Jadi sekilas tentang Pak Dul. Pak Dul itu smart ya? Smart saya bilang. Smartnya smart saya bilang. Oh, smartnya smart. Iya, smart. Oh, gitu. Cocok, Pak. Salam Pak Dul dari Pak Ijo, dari Angga. Fahri. Iya, Bang sehat Fahri. selalu. Jangan lupa subrek. Suprek jangan lupa lagi. Jangan lupa Challenge-nya. kita tunggu di 2024 ya. Oh, Pak Dul ya. siap. Oke. Terus mengenai Pak Dul lagi ya. Setahu Mas Aswari apa Bang Fahri ini kan pernah kita main ke rumah Pak Dul ya? Betul, Pak. Pak Dul ini sederhana, apa mewah, apa wow, apa piye? Saya cukup tercengang, Pak. Gitu, karena saya melihat popularitasnya Pak Dul di YouTube seperti apa. Iya. Gitu, dan saya juga menaksir penghasilannya beliau juga berapa. Ternyata begitu kita main ke rumahnya, beliau itu orangnya benar-benar sederhana. Wis
temenan wong sederhana. Very slow. Very slow, very low profile. Low profile ya, Iya, padahal betul. miliarder loh itu. Padahal miliarder. Iya, tapi aur-auran duitnya. perlu dicontoh dari sosok Pak Andul itu, yang dicontoh adalah satu, kemampuan berpikirnya bagus, Betul. diplomasinya unlimited, Betul. iya kan? Long time ago. Long time ago selalu memberikan inspirasi ya. Betul. Yang ketiga kali attitude-nya. Jadi Pak Andul ini attitude dengan semua orang, oke, Masuk. mantap. Betul. Bintangnya 11, Pak. Ya, bintangnya 11 terus. Apalagi sederhana, Sederhana, betul. low Beliau profile. sederhana. Low Iya, profile, Pak. low profile toh, Mas. Ya wis, profil tank niku ta, Pak. Ya itu. Ya. Very low profile engineering. Very low profile tank engineering. ya kan? Ya. Dan Pak Andul juga mempunyai satu little brother. Oh, Ya ta? ya. Namanya Mas Han. Mas Han, betul. Iya. Kameramennya Iku very smart. itu Very smart. juga itu. Iya, super smart, iya. Diam-diam smart nih. Iya, yo sekali itu. Iya kan? Iya, betul, Memang betul. mantap. Jadi all team, all crew di Wagun Deso dan Wagu Waton Guyon. Ya, waton Iku guyon. isine wong smart tok. Iya, betul. Wong betul, smart tok, iya ta? Betul. Wawasannya luas semua. Wawasannya luas, ide nggak pernah habis. kreatif Iya. orangnya. Meskipun wong desa lo ya. Iya, Aku ya desa aslinya kan gitu. Oh iya, Saiki Pak. wis rada Siap. kutha, Kuto saiki, Pak. Nggih. kan gitu. Jadi dari desa ternyata tim dari Wagun Deso dan Wagu Waton Guyon itu memberikan sebuah inspirasi. Inspirasinya waduh gak jelas, Mas. Contoh, Pak, contoh. Contoh kayak saya gitu ya. Ya. Aku terinspirasi bagaimana yang di desa dengan ya teknologi seperti internet yang gak secepat yang Surabaya. Ya. Iya toh, nah Surabaya Ya. cepet kayak bis kok. Bus Oh, ya toh. Betul. Tapi di situ teknologi digunakan secara bener-bener bermanfaat. Genah ngono lho. Itu internet gak gitu loh. XNXX tok no gak. Nah, internet memang ya dibuat suatu proses edukasi atau membuat satu narasi dan apa itu namanya peluncuran produk videonya dari Wagu Waton Guyon atau Wagu Deso itu. Betul. Iya, itu ya. Ya, betul. Akhirnya juga mengangkat apa namanya? Cerita-cerita orang desa juga dan Oh iya. akhirnya orang-orang juga yang biasanya nggak tahu kehidupannya orang desa itu seperti apa, jadi apa, dan orang-orang yang menurut saya berpikiran kalau orang-orang desa itu pola pikirnya terbelakang juga harusnya mereka ngelihat videonya Pak Ndul dan lihat oh ya ternyata orang desa itu juga orang-orang yang smart juga. Salah kalau mereka bilang iya. orang desa itu orang yang terbelakang gitu. Kembali ini menarik masalah orang desa. Apa dari mulai zaman 45 dulu kemerdekaan sampai sekarang ada tak sosok pemimpin nomor 1 di Indonesia ini yang orang kota? Tidak ada, saya yakin tidak ada. Semuanya orang desa. Wong desa itu berarti iso ning kutha. Itu orang desa tuh saya setelah menelaah lagi dari pertanyaannya Bapak gitu ya. Kata orang desa itu lebih ngeri-ngeri daripada orang kota. Oh iya, biasa keluwen. Oh, siap. Siap. Ada satu nilai positif dari orang desa di mana orang desa selalu mengedepankan sebuah proses. Oke. Kalau mau makan kerupuk gitu melaku kadang itu 5 km hanya untuk makan kerupuk. Oh. Iya kan? Ya. Ya dulu kayak saya ini orang desa juga. Iya, Pak. Jadi susah. Surabaya internet sudah ada, komputer sudah ada. Sama saya sekolah, buku aja diopas hapus. Buku larang ora kuat tuku. Kan gitu. Buku tulis itu ya, Pak ya? Iya. Tapi paling tidak itu satu kisah hidup ya. Ya. Di mana sebuah perjalanan itu ternyata asik kalau dikupas. Kalau di flashback gitu ya dan Iya, diceritakan dikupas, lagi, ya. dikulit itu asik. Betul. Jadi saya sebagai orang desa, saya bangga dengan desa saya. Saya bangga jadi orang desa. Meskipun aku saiki ning kutha ya rezekiku kutha lho jane. Wus, Oh, iya kan? alhamdulillah. Nah, kayak gitu. Alhamdulillahnya di situ. Jadi bukan sebuah pamerisme atau bukan sebuah kasaran itu riaisme. Iya. Nah, gitu. Tapi ini sebuah kenyataan di mana sebuah proses itu memang harus dijalankan dan kuat, Mas. Ya, semoga orang-orang yang nonton video ini ya bisa terbuka pemikirannya tentang orang desa. Jadi nggak ngelihat orang desa dari sebelah mata. Selama ini apa tertutup?
Iya, Mas Bang Fahri. apa itu? Yang tadi sampean bilang terbuka itu pas lami tertutup. Oh iya. Tertutup sebelah mata, Pak. Tertutup sebelah mata. Iya. Ya. Kalau dari pengalaman saya bersosialisasi dengan teman-teman ya, banyak yang bilang, ya seorang desa apalah. Tuh, tapi saya nggak pernah berpikiran seperti itu. Orang itu menurut saya kalau dia mau belajar, orang kota pun kalau dia orang kota kalau dia nggak mau belajar lebih parah lagi malahan. Oh iya. Anda sudah hidup di kota, fasilitas lengkap tapi tidak mau belajar gitu. Percuma dan bukti realnya juga Presiden Indonesia dari pertama sampai hari ini juga orang desa semua ternyata. Dan jangan sekali-sekali mengambil sebuah asumsi bahwasanya kalau belajar itu gak copy paste. Itu paling penting, Pak. Belajar sama dengan copy paste, belajar sama dengan plagiat. Pasti. Ya, tapi kalau bisa ya di plagiat masalah metodenya. Ya. Metodenya, caranya. Ora kok podo isine dicep nene re-upload nggak apik. Wah, ya ndak kayak gitu itu itu namanya beda, Pak. Itu namanya pencurian konten, Pak. Itu, Pak. Kalau re-upload itu namanya pencurian konten. Tetapi kalau kita bikin sendiri dengan metode-metode yang sama, apalagi tadi saya bilang ATM, amati tiru modifikasi. Nah, itu beda, Pak. Itu sudah masuk ranah kreativitas. Tapi ini dari kami ya, selaku pemain tunggal dan double untuk sebuah podcast. Oh ya. Kalau mau dia re-upload, dicuri ya curian, re-uploaden. Monggo, tambah seneng ya, Pak. Nothing tulus ya, Mas. Kita siap. melakukan sebuah proses berbicara atau wawancara atau podcast kayak gini ora ono tujuannya, Mas. Betul. Tujuannya cuma ya ngentekno jam karena pekerjaan semua udah selesai. Udah clear ya. Lagi rehat. Rehat santai-santai sambil buka puasa meskipun buka mulai jam tadi. Loh. Iya. Bang Fahri? Iya, Pak. Ini menarik. Saya mau tanya masalah sesuatu. Bang Fahri ini sekarang ini di Aijo. Ya. Iya, Pak. Apel Servis Surabaya. Ya. Itu piye kesan-kesane? Ning kene iki ruwet apa piye ngono? Dari gini, pelanggan yang ada di Aijo ini kan Bang Fahri setiap hari menghadapi toh. Betul. Masalah MacBook-nya ya. Betul. Iku piye, Mas? Responnya gimana? Jadi yang saya perlu tekankan lagi ya di sini selama saya di Aijo ini saya ditempa lagi secara keilmuan lebih banyak lagi. Otomatis ketika keilmuan itu saya mendapat lebih banyak, maka tingkat pekerjaan yang saya hadapi juga lebih di atasnya lagi dari yang kemarin. Jadi kayak dulu mungkin waktu ilmu saya masih biasa-biasa aja ya, menurut beberapa master gitu. Menurut saya juga biasa-biasa aja. Itu kayak contoh satu simpel adalah MacBook mati. Tak ganti baterainya selesai, Pak, hidup. Gitu. Dulu. Sekarang ketika saya di Aijo, hampir nggak pernah namanya MacBook mati, tak ganti baterainya hidup. Nggak ada ceritanya MacBook mati, ya harus turun mesin, dicek semua. Itu. Jadi biasanya Tuhan itu memberikan sebuah pekerjaan atau rezeki. Betul. Ya, itu pas. Betul, sesuai dengan kapasitas. Iya, betul. Sesuai kapasitas. Betul. Ya, nek kapasitas Anda sekarang reparasi MacBook mulai hardware, IC, semua VGA dan lain-lain terus diwe garapan ganti baterai lah ngesano sing lagi belajar toh, Mas. Iya, gitu. Betul. Itu juga pernah disebutkan kalau saya alhamdulillah seorang muslim, jadi pernah disebutkan juga bahwa Allah tidak akan menguji hambanya melebihi kapasitasnya. Berarti dalam bentuk lain adalah ya kita akan diuji dan diberi sesuatu pekerjaan sesuai dengan kapasitas kita. Iya, ya, gitu. Kalau kita punya kapasitas naik, otomatis ya kita ujiannya juga naik level juga dong. Naik itu sama dengan nasib. Oh ya, nasib. Nasib. Pekerjaan makin berat-berat kan gitu. Siap. Tapi akan diiringi dengan hasil yang lebih banyak. Baik, insya Allah. Gitu. Insya ya. Allah. Yang jelas positif thinking, Mas. Ya, husnuzon. Ya, ojo mikir ngalor ngidul. Di depan kita apa yang kita kerjakan aja. Betul. Ya toh, ditambahin attitude-nya, ditambahin positive thinking-nya, ditambahin effortnya, ditambahin semua ditambahin. Males pun juga harus ditambahin. Kenapa? Nek malesnya gak ditambahi, malah kesel, malah capek. Iya. Ini salah satu teknisi yang paling apa ya namanya ya? Bukan murko, kurang ajar.
Kok bisa, Pak? Loh iya, minggu 2 kali gaji gak gelem mlebu. Minta libur. Lah ini kan piye? Nah, ini ijo ini sebenarnya tutup tiap hari Minggu dikarenakan memang teknisinya gak gelem kerja nek Minggu. Mogok, Lelah. lelah padahal dilipat 2 kali gaji. Padahal dikasih 2 kali lipat kalau misalkan Iya. masuk hari Minggu. Tapi saya mendingan nggak masuk, Pak. Istirahat aja di rumah deh. Ya, memang gitu. Jadi pertama kita harus refreshing ya, Ya, istirahat. Terus yang kedua kita juga harus kasih kesempatan buat teman-teman buat lain. teman-teman lain kan gitu. Ojo Ya. murko, kabeh kok pangani kok utangmu gak kuat. Oh iya. Untuk Iya. ayo gak kuat, Pak. Bisa juga kayak gitu. Oke, sudah 21,13 menit. Oke. Yo, terima kasih waktunya. Terima kasih juga. Bang Asfari Erlangga, Bang Fari. namanya Bang Fari. Ya. Panggilannya masih jomblo. Astaga. IG-nya @Asfari Erlangga. Ya, Asfari titik Erlangga Oh, atau titik Erlang. Bang Fari 2601. Oke, jangan lupa masih jomblo, gantengnya oleh. gitu. Oke, Nah, oke. tapi kok kan milih atau gimana ya nggak tahu. Mudah-mudahan bagi pemirsa cewek, iki jomblo full attitude, sudahlah tak jamin enak. Oke. Astagfirullahaladzim. Iya kan? Gitu. Terima kasih Bang Fari. Terima kasih Pak Paijo. Selamat beraktivitas kembali. Selamat Thank you. beraktivitas kembali. 1703. 1703 Aijo, Aijo, sukses sukses selalu. selalu.